disebutkan klaim ilmuwan menyebut vaksin COVID-19 ada bahan kimia penyebab kanker di jabs COVID-nya gitu. Dan ada fotonya juga yang kemudian mencantumkan informasi ini. Dan kita telusuri. Satu lagi yang terakhir nih, terkait dengan kesehatan, vaksin COVID-19, klaim bahwa vaksin COVID-19 menggunakan bahan kimia penyebab kanker. Ini masih muncul aja nih. Iya. COVID-nya udah nggak ada, tapi turunannya masih muncul nih. Karena memang perdebatan soal vaksin akan terus terjadi selama vaksinasi terjadi. Jadi semua isu vaksin biasanya akan ke bawah, mau vaksin polio, mau vaksin vaksin COVID-19 itu akan terbawa. Nah, di sini disebutkan klaim ilmuwan menyebut vaksin COVID-19 ada bahan kimia penyebab kanker di jabs COVID-nya gitu. Dan ada fotonya juga yang kemudian mencantumkan informasi ini. Dan kita telusuri. Jadi ini ini informasinya beredar di Instagram, tapi setelah kita cek di factcheck.org, itu lembaga cek fakta di Amerika Serikat, itu kemudian mengkonfirmasi belum ada kesimpulan atau bukti pendukung adanya penyebab kanker, pemicu kanker pada vaksin ini. Belum ada kesimpulan yang kuat atau bukti yang menurut mereka sahih gitu ya. Jika ada temuan atau kasus, itu belum bisa mewakili sampel menurut kaidah penelitian mereka. Kemudian FDA, Food Drug Association atau FDA ini kalau di Indonesia BPOM-nya kali ya. Badan POM ya. Badan POM-nya juga mengonfirmasi hal yang sama. Klaim tersebut belum mewakili ataupun belum sahih untuk dinyatakan ada penyebab kankernya, nggak ada informasi itu gitu. Dan USA Today, salah satu media di sana juga menjelaskan fakta itu tidak mewakili fakta. Misalkan ada yang kena kanker, kemudian dia kena COVID sebelumnya, dia dikasih vaksin COVID, tetapi dia kena kanker. Fakta itu belum mewakili semua orang yang memberi vaksin. Jadi tidak sahih juga. Jadi tidak ada hubungan yang mereka bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah antara kanker dengan penyebab vaksin dan penyebab kanker itu. Ya. Ini dikeluarkan oleh ini ya, lembaga resmi ya? Atau dia cuma ngutip doang nih? Ini dia mengutip aja. Jadi salah satu media ini medianya 14 Juli 2023. Media sendiri sudah nggak bisa diakses. TV apa gitu sebentar. Tabatabay. ThePeopleVoice.tv. Oh. Nah, dia mengutip itu. Kayaknya bagus juga kita buat itu tuh ya, buat nama pilihan rakyat YouTube ya. Oh ya ada. Jadi di People Voice itu kalau narasi besarnya itu kayak media-media kanan gitu ya, atau yang berafiliasi dengan ekstrim lah ya. Ya ekstrim yang asumsinya terhadap temuan-temuan medis itu banyak yang berseberangan. Mereka kayak berseberangan. Kayak mantan Menkes nih ya. Siti Fadilah lah ya. Jadi ya beberapa narasi dia banyak yang seperti itu di website dia. Ya. Sementara ini bukan menjadi acuan bukan website acuan bagi para medis. Ya. Secara ilmiah dilaporkan seperti itu, dan USA Today melaporkannya seperti itu. Tapi medianya masih ada. Masih ada. Berarti ini yang memviralkan Reni Tarere ya? Iya, Reni Tarere 91. Ini di Facebook ya? Bukan, di Instagram. Di Instagram. Coba kita lihat, udah dikasih. Belum di take out sama dia. Sebentar. Tadi pagi kayaknya belum. Tapi biasanya udah kalau Tempo ini biasanya langsung dikasih peringatan di web Instagramnya, informasi palsu. Oke.
Karena sebenarnya memang kalau membuat informasi kesehatan begini memang agak berbahaya karena ini menyangkut kesehatan masyarakat, apalagi menyangkut vaksin yang digunakan oleh hampir semua orang Indonesia yang kena COVID gitu. Jadi deg-degan gitu ya. Bisa deg-degan, bisa ada rasa takut, bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan nanti bila ada vaksin lagi mereka merasa nanti bisa kena kanker lagi. Nah, ini yang makanya harus segera untuk diklarifikasi oleh kementerian terkait sebenarnya. Iya. Cuman karena kementerian terkait juga mungkin banyak lagi banyak problem, ya kita aja lah yang mengklarifikasi karena memang ini agak berbahaya karena saya juga kena vaksin COVID juga kan. Ya, kita untuk semuanya 3 kali gitu. Deg-degan. Terus kalau nanti ada kanker langsung dikaitin sama ini gitu. Ini itu yang berbahaya. Makanya untuk Mbak Reni Tarere kalau bisa berhati-hatilah dalam mengunggah sesuatu yang Juli lalu udah ditandai sebagai informasi palsu oleh Instagram tapi belum di take down. Kalau Anda tidak yakin dengan informasinya, ya nggak usah disebarkan dengan penuh keyakinan oleh Anda sih sebenarnya begitu, karena jangan sampai membuat gaduh dan membuat rasa khawatir dari masyarakat. Ya. Oke, Bang Asil, ini informasi klaim bahwa vaksin COVID-19 menggunakan bahan kimia penyebab kanker kita nyatakan hoax ya. Oke. Agak panjang nih kerincingannya karena memang kita mau closing. Jadi memang ini udah di ujung program Viral Tapi Hoax. Kita udah membedah 7 informasi yang beredar di masyarakat, termasuk di Anda juga. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat dan Anda bisa menyebarkan video-video kita untuk membantu supaya hoax bisa kita eliminir karena kita kurangi lah, karena kita membedah hoax itu 7 informasi, sementara pembuat hoax itu bisa membuat 70 ribu malah. Satu akun bisa membuat 10 dalam satu hari. Jadi cloning lagi, belum ada yang cloning. Belum ada yang cloning, belum ada yang forward. Jadi untuk membantu informasi ini, maka forward lah di YouTube kita atau potongan-potongan kita di Instagram, di TikTok untuk dikirim ke teman-teman untuk supaya informasinya menjadi benar dan juga jelas gitu. Bang Asil, terima kasih waktunya. Terima kasih Bung Gaib. Semangat terus, kita ketemu lagi minggu depan ya. Cip. Untuk membedah hal-hal yang makin menarik dan banyak peristiwa-peristiwa politik yang juga akan makin banyak orang bikin informasi yang menyesatkan. Saya Gaib Marusigit, sampai ketemu di Viral Tapi Hoax berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.